Jika tunggangan bis itu sembuh, tidak masalah jika membiarkannya membawamu ke daerah teratai merah. Namun itu akan memakan banyak biaya, kau harus menyiapkan uang yang cukup banyak. Duit ya, kata si Sang Swan. Aku tidak mendengar aku bisa mengambil bis terbang secara gratis sebagai pelatih bis. Ya, tapi itu bis itu di tahap bawah Grandmaster saja. Jika kau ingin menunggang bis tahap tingkat 2 gerbang Grandmaster secara gratis, kau harus menjadi pelatih bis bintang 2. Pelatih bis bintang 2. Kenapa aku tidak pernah memberitahu sebelumnya? Ya, kurang lebih begitu. Mungkin kau bisa memberitahuku cara menjadi pelatih bis bintang 2 dan mulai tesnya sekarang. Ada tes lain sekarang, kata si perempuan itu. Semua pelatih bis ingin diakui, tapi dia hanya ingin mendapatkan tumpangan gratis. Aku membutuhkannya untuk waktu 1 tahun penuh dan menjadi bis bintang 1. Tapi dia, dengan semua itu, dia dengan gampangnya ingin mengikuti tes bintang 2. Dia berhasil dengan mengalahkan elang revisiden yang berhasil aku jinakkan dan bahkan menjalani ujian untuk menjadi pelatih bis bintang 2 sekarang. Dia sama sekali tidak menganggap serius tes ini ketika orang lain mati-matian karenanya. Betapa sombongnya orang itu. Untuk menjadi pelatih bintang 2, kau harus menyembuhkan sesuatu. Pemimpin, ada kabar buruk. Grandmaster Qiang, dia sekarat. Kenapa Grandmaster Qiang bisa sekarat? Aku baru saja pergi beberapa menit yang lalu. Ayolah, ada apa denganmu Grandmaster Qiang? Tuan Wang, sebenarnya apa yang terjadi? Karena diagnosis sementaraku, Style Fang Howling via Fireman bis ini terlalu gelasah dan energik. Karena diagnosis itu, ia juga mengaum waktu sekarang secara aktual. Tapi sekarang tahap Grandmaster bahkan belum bisa menjadi dewasa. Tapi lebih baik 2 bis terbang begitu kuat dari pegunungan Xuanlu. Ya, lebih penting lagi, meskipun kami dapat menemukannya, ia terbang sangat cepat sehingga kami dapat menangkap dan menjinaknya di suatu yang singkat. Tapi Style Fang Howling bis ini bisa mati kapan saja dan tidak bisa menemukan pasangannya. Tolong coba cari cara lain selamat agar bisa menyelamatkan Style Fang ini. Ya, tidak terlalu sulit untuk menyelesaikannya, tinggal beri saja dia kebiri, potong itunya. Namun kita sebut saja ini si macan ya, si harimau. Hanya perlu dikebiri dan dia pun langsung marah dan menendang si master itu. Itu saja dan dia pingsan. Sekarang kita harus mengambil kesempatan untuk mengebirinya. Ayolah, itu saja. Apakah ada cara lain mengebirinya? Apakah benar-benar harus menyembuhkannya? Dasar kau tolol, kata si Sang Swan. Maksudku, kau harus menemukan penawar yang tepat. Bukankah sebaiknya kau mencari dokter hewan untuk merawat bis itu? Dokter hewan? Apa itu? Kata Zah. Jika itu benar-benar ada, maka itu tidak akan sulit. Jika kau benar-benar mengebirinya, ia akan langsung mati loh, kata Zhang Xuan. Pemimpin, siapa orang ini? Beraninya dia bicara begitu. Dia tidak masalah, kata si pemimpin. Kau bingung dengan evolusi garis keturunannya dan ingin mengebiri bis itu? Bukankah seharusnya aku mengoreksimu? Evolusi garis keturunan lagi? Keturunan apa? Bagaimana mungkin? Kata si ketua. Kau bisa melihat cakarnya. Berbeda dengan elang, cakar Howling ini adalah dibungkus oleh otot yang tebal seperti kaki manusia, seharusnya berwarna biru. Tapi lihat cakar ini, terlihat lebih muda dengan garis-garis merah di atasnya, menunjukkan Howling ini sedang dalam proses evolusi garis keturunan. Kau tahu? Aku tidak tahu bagaimana dia dapat mendapatkan evolusi garis keturunan. Ya, mungkinkah maksudmu perjalanan setengah bulan yang lalu? Apa menurutmu itu tidak terlalu ekstrim? Jika kau benar dia pingsan bukannya karena dia menerobos, kau memberinya sesuatu yang salah, mengakibatkan konflik antara yin dan yang dalam tubuhnya, kata Zhang Xuan. Dan aku bahkan bisa mengatakan mengebirinya adalah hal yang tolol. Omong kosong. Ketua, dia ya, kata si ketua. Apakah ada cara untuk menyembuhkannya? Pemimpin Feng. Pemimpin, dia tahu bis dengan sangat baik. Bukan tidak mungkin dia tahu cara menyembuhkan bis Howling ini. Sementara itu kita bisa mengaktifkan energi dalam tubuhnya. Kondisi ini akan stabil dan evolusi keturunan bisa berlanjut, kata Zhang Xuan. Namun itu membutuhkan bantuan seorang alkemis. Tuan Zhang, Nonamo adalah seorang alkemis. Ya, aku bisa melakukannya. Aku harus membantu, kata si Nonamo. Apa kau tahu cara memurnikan pil? Kau, apa maksudmu? Tentu saja aku bisa. Aku adalah seorang alkemis bintang 1, tahu? Kata si Nonamo. Ya, apakah ada alkemis yang tidak tahu tentang apa-apa tentang pil? Tentu saja. Aku khawatir kau adalah alkemis melalui tes debat. Dalam hal ini tidak mungkin mengetahui operasi praktis alkemis. Tes debat, memangnya ada yang alkemis yang mau tes sulit seperti itu, kata si Nonamo. Tapi hanya ahli alkemi yang bisa melakukannya. Ayolah, mereka seharusnya menjadi bakat yang nyata. Apa kau mengatakan mereka tidak tahu cara memurnikan pil?
Itu omong kosong. Aku tidak tahu cara memurnikan pil sebagai alkemis. Kau tahu aku lewat jalur terdebat. Lalu si Nona pun, dia tidak bercanda. Ayolah, apa yang kau lakukan? Tepat setelah aku memenangkan tempat pertama, dia menjinakkan bis dan sekarang dia menjadi alkemis juga. Di saat aku berpikir setidaknya aku bisa lebih baik darinya dalam hal alkemis, dia bilang padaku jika dia seorang alkemis melalui debat, itu artinya ya aku benar-benar tidak ada harapan, kata si Nonamu. Ya karena Nonamu bisa memurnikan pil, siapkan herbal yang kubutuhkan pemain Feng Feng. Kita membutuhkan satu batang rumput matahari berumur 30 tahun dan 50 gram rumput api surya berumur 15 tahun. Dan juga rumput matahari, rumput api surya. Buat apa itu? Apa kau ingin menyempurnakannya? Pil Seringsun, ya kurang lebih seperti itu. Apa kau bercanda? Pil itu adalah pil atas kelas 2 dan hanya bisa seorang alkemis bintang 1 membuatnya. Bagaimana caranya aku membuatnya? Jangan khawatir, aku akan mengajarimu. Yang perlu kau katakan atau kau lakukan adalah memberiku dan melihatku belajar mengontrol semuanya. Pernapasan itu cukup mudah, kata Zhang Xuan. Yang hanya aku lakukan adalah merawat pot dan mengontrol panasnya dengan mudah. Memangnya alkemis semudah itu? Alkemi bukan hanya tentang menggabungkan tumbuh-tumbuhan. Alkemi harus mengawasi pil dan mengatur panas dengan benar setiap saat. Selain itu, aku baru saja menjadi alkemis bintang 1 tahun ini. Kenapa dia bisa bilang begitu yakin memurnikan pil kelas 2? Jika menurutmu kau tidak mampu melakukannya, aku bisa memintaku. Jika kau tidak yakin bisa melakukannya, aku bisa meminta muridku dari kerajaan Tianshan untuk melakukannya, kata Zhang Xuan. Seharusnya mudah menemukan murid di sini, bukan? Tidak perlu, aku bersedia, kata si Nonamo. Mari kita lihat bagaimana kau akan membuat alasan saat aku tidak bisa melakukannya di bawah bimbinganmu. Ayolah, memangnya akan ada seperti itu kesalahannya. Kita buat saja nanti. Yakinlah. Kalau begitu bagus. Dan pot pun sudah diadakan. Ayo mulai. Oke, menggunakan kuali kecil aku akan mendapatkannya nanti. Mereka akan mulai pemimpin. Zhang Xuan, akankah dia berhasil? Kata si pemimpin. Aku tidak tahu lagi pula karena dia bahkan menjinakkan bis dengan memukulnya. Dia mungkin orang yang luar biasa. Aku tidak percaya itu. Mana ada orang seperti itu? Kata orang yang di sampingnya. Dia membimbing Nonamo sulit untuk menyempurnakan pil dengan level yang lebih tinggi. Mau kosong macam apa itu? Dia pasti bercanda. Tambahkan daun kurju hijau. Masukkan rumput janggut putih dalam 7 detik. Lalu si Nonamo pun melakukan instruksi dari Zhang Xuan. Sah. Dalam 14 detik tambahkan rumput mataharinya dan gunakan kekuatanmu. Tangan beriak. Aku telah melihat resep ini. Seringsun adalah menemukan 9 herbal utama yang dibutuhkan adalah dari properti 9 bom. Kau tahu, meskipun ada beberapa herbal yang dapat menetralkan kekuatan, ledakan akan menjadi secara vertikal ketika itu ditambahkan dengan waktu yang tepat. Namun aku telah memasukkan 5 herbal secara properti dan sudah setengah jalan melalui keseluruhan proses, tapi kuali ini masih bekerja tanpa tanda-tanda akan meledak. Artinya aku mengikuti prosedur yang benar. Apa benar-benar aku bisa melakukannya, kata si Nonamo. Fokus, ikuti aku, kata Zhang Xuan. Namun terjadi sesuatu pada kuali itu bergetar, dah, bergoyang sana sini. Oh tidak, kata si Nonamo, kuali ini akan meledak, kualinya akan meledak. Apakah mereka gagal? Ledakan apa yang terjadi? Namun si ketua mengatakan ledakan adalah hal yang paling mengerikan dalam proses alkimia. Sekali itu terjadi, semua herbal di dalamnya akan hancur. Penyulingan akan gagal. Lebih penting lagi, tidak peduli seberapa kecil kuali ledakannya akan menimbulkan dampak yang besar. Orang-orang mungkin akan terluka. Namun di sisi yang lain, Zhang Xuan berkata, tenanglah, jangan panik, jangan sampai kau terganggu. Aku harus fokus. Jika aku tidak fokus, kualinya akan lepas kendali, pasti akan menyebabkan ledakan. Apa kau takut sekarang, kata Zhang Xuan. Aku seharusnya tidak membiarkanmu melakukan ini. Bahkan seorang murid tidak bisa menyebabkan semua ini. Aku tidak takut, hanya saja. Hentikan omong kosong itu. Beritahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Aku tidak peduli jika ini meledak. Aku harus melakukan sesuatu, kata si Nonamo. Bagus juga. Kau punya watak yang bagus. Dia tidak buruk, kata Zhang Xuan. Masukkan semua sisa daun matahari putih dan tanaman yang merambat. Apa? Semuanya? Kau memintaku masukkan semuanya? Dia memintaku untuk memasukkan herbal yang banyak yang sedang diambang ledakan. Apa dia melakukan ini dengan sengaja untuk balas dendam padaku, kata si Nonamo. Namun si Nonamo itu tidak memikirkannya. Bodoh amatlah, akan kumasukkan semuanya. Sah. Bahkan jika aku terluka parah, lebih baik daripada diajak oleh orang ini. Sah. Namun si ketua berpikir, mundur, bersembunyi di belakangku, kuali itu akan meledak. Si Nonamo pun menggandakan panasnya. Sah, lancar.
Kualinya meledak, berlindung, semuanya berlindung di belakang si ketua Nona Moyu yang khawatir. Namun si Nona Moyu dilindungi oleh Zhang Xuan. Kau melindungiku. Tidak disangka meskipun terdengar kejam, bahkan dia memblokirnya dalam satu untukku. Zhang Xuan, apa kau baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Nona Mo, kau baik-baik saja? Ya, senang mendengarnya, aku tidak apa-apa. Hei, ayolah pemimpin Feng, Anda seharusnya bertanya dulu kepada Tuan Wang Xing untuk meminta bantuan. Lihat Zhang Xuan, dia hanya bertingkah tangguh, dia bahkan tidak membuat kualinya dengan benar. Sekarang malah meledakkan kualinya. Itu benar, Akademia bukan sebuah candaan. Apa dia seorang guru terpelajar? Bahkan seorang guru terpelajar tidak bisa berani memastikan bahwa dia dapat mengajarkan seorang alkemis bintang 1 untuk memurnikan pil kelas 2. Betapa bodohnya. Diam kalian, kata si Nona Mo. Ini salahku, gagal. Perbaiki pil itu, aku bisa mencobanya lagi. Dan Suang, terima kasih telah memblokir dampak ledakan itu di depanku tadi, kata si Nona Mo. Nona Mo, aku benar-benar baik-baik saja. Namun si Zhang Xuan, hei ayolah, jangan terlalu dipikirkan. Itu tidak memblokir dampaknya untukmu. Kau tahu, aku hanya melakukan ini untuk mengumpulkan pil. Pil, kata si Nona Mo. Jadi kita berhasil? Tentu saja. Sungguh, bagaimana mungkin, kata murid-murid yang lain. Kualinya meledak berkemping-kemping. Siapa yang tahu apakah pil itu yang bisa dia gunakan? Apa yang sedang terjadi? Dia berhasil, tapi kualinya meledak, bukan? Apa yang terjadi? Ya, aku juga bingung. Dia berhasil meledakkan kuali, tapi namun di sana si Nona Biru seharusnya masuk akal bahwa sang alkemis harus tetap tenang saat kuali ledakan. Sementara yang lainnya, aku benar-benar bingung apa yang terjadi. Aku tidak tahu, tapi ini sesuatu yang aneh. Lihatlah ini. Siapa yang memberitahu kalian bahwa ledakan berarti kegagalan? Kuali ini hanya media api dan bahan-bahan itulah yang buat pil. Kalian tahu, kata Zhang Xuan. Nona Mo salah memasukkan satu jenis herbal sehingga bertabrakan dengan herbal yang lain. Tapi yang lain berkata, ayolah lebih baik kita tunggu dulu. Dia sangat serius sehingga tidak pantas untuk menyela. Aku menyuruhnya untuk menyembah panas pada saat terakhir menyelesaikan pil saat kuali meledak, dan aku hanya bisa berdiri di depanmu untuk mengambil pil. Pil itu seharusnya mengarah ke depanmu. Sang alkemis ketika itu selesai terjadi. Posisi yang paling baik adalah berdiri di depanmu. Jangan salah paham, aku tidak berencana untuk menyelamatkanmu, kata si Zhang Xuan. Ya, bagaimanapun aku berutang padamu. Terima kasih. Jadi kukatakannya yang ingin kukatakan yaitu terima kasih. Jadi maksudmu kau akan membayarku untuk itu, kata Zhang Xuan. Berhenti mendekat, jangan bicara, dasar cabul. Tuan Zhang, sebaiknya Anda letakkan pinggangmu ini. Apa-apaan ini? Aku baru saja pamer dengan pantat yang terbuka. Maafkan aku, lebih baik aku menggantinya dulu. Itu benar, beri dia pil dalam larutan air untuk Ki. Semuanya akan baik-baik saja. Dan si harimau itu pun berhasil, atau si Howling itu sudah sembuh begitu saja. Jadi ini adalah Howling Fireman tahap tertinggi setelah langkah berikutnya. Tapi menurutku penampilannya tidak banyak berubah. Ya, begitu juga menurutku. Di sisi yang lain, aku tidak percaya di masa mudanya dia bisa mengetahui apa yang salah dengan Howling Fireman Beast yang mengajari seorang alkemis bintang 1 untuk mengumpulkan pil atas tingkatan ini. Bahkan Tuan Liu, alkemis paling terkenal di kerajaan Beiwu, mungkin tidak bisa membuatnya. Pemimpin Feng, ayolah. Minta maaf karena aku salah mendiagnosis bis ini. Aku mengakui kesalahanku dan aku pikir sebaiknya aku pergi sekarang. Grandmaster Qiang, Tuan Wang, tolong lihat Grandmaster Qiang sebelum pergi. Kau ingin menyerahkan dirimu padaku? Apa tunduk padaku? Lagi-lagi dia menyerahkan diri. Ternyata si harimau itu ingin menjadi budaknya si Zhang Xuan ya. Oh tidak, aku hanya berpikir bahwa kita bisa bangkit setelah Howling Fireman Beast menerobos, tapi dia langsung menyerahkan diri ke Zhang Xuan. Bagaimana kita bisa bangkit? Baiklah, aku bisa menerimanya, kata Zhang Xuan. Benar-benar juga, Feng, aku baru ingat bagaimana caranya untuk melatih menjadi pelatih bis bintang 2 dan kau memberitahunya padaku. Tes ya? Sebenarnya itu tidak perlu, kata si pemimpin. Kau telah lulus ujian. Apa maksudnya? Aku sudah menjadi pelatih bintang 2. Kapan aku mengikuti tes? Jadi lebih mudahnya ujian itu untuk menjadi pelatih bintang 2. Yang kau perlu lakukan adalah menjinakkan sesuatu seperti si Howling itulah. Karena Howling bisa adalah menyerahkan dirimu padamu. Ya, secara tidak langsung kau telah menjadi pelatih bintang 2. Lah, semudah itu, kata Zhang Xuan. Ya, bis terlalu sombong untuk tunduk pada manusia, dan sekarang kau dengan mudah menjinakkan mereka. Jadi intinya, kau adalah salah satu di antara one of the kind lah. Tapi kau kebetulan menyembuhkannya ketika sakit parah. Itulah kenapa kau bisa semudah ini. Tuan Zhang, kami tidak bisa menyelesaikan rencanamu hari ini dan dapat mengambilnya besok. Mungkin kau bisa tinggal di sini semalam. Kebetulan aku hanya sesuatu yang ingin didiskusikan
Baiklah kalau begitu, dan begitulah. Tesnya pun selesai dan Zhang Xuan pun berkeliling kota. Apa Tuan Zhang tidak hanya menyembuhkan Howling Fireman Beast tapi juga membuatnya tunduk sebagai binatang peliharaan? Apa kau bercanda? Ayolah, siapa itu Tuan Zhang? Orang-orang sambil penasaran tentang si Zhang Xuan. Tuan Zhang, karena kau ini sangat berbakat, ini pasti berguna untukmu. Giok pencerahan, iya, ini dapat membantu meningkatkan tahap pemikiran seseorang yang tidak berguna bagi pelatih bis seperti kami. Tapi ini cocok untukmu, bukan Tuan Zhang? Aku tidak tahu apa kau berada di puncak tahap koneksi Ki. Aku punya teknik catatan, tapi ya intinya tolong ambil ini. Tidak, aku tidak bisa mengambil semua ini. Tolong beritahu apa yang ingin kalian lakukan padaku. Aku ingin mengagumi kejujuranmu. Baiklah, aku akan langsung ke intinya. Sebenarnya kami ingin memintamu untuk membantu kami. Masarku menciptakan metode penjinakan bis sendiri dan memintaku untuk tidak mengajari siapapun. Jadi, ayolah, kami hanya ingin meminta bantuanmu, kata si ketua. Tapi itu bukan sesuatu yang penting kok. Mungkinkah kalian bertiga ingin aku menyembuhkan kalian? Apa kalian juga kurang tidur dalam hari ini? Apa ya? Tapi bukan itu yang kami inginkan. Kami bertiga ingin seperti Howling Beast? Tidak, bukan itu, kata si pemimpin. Mungkin kalian bisa mencoba metode Grandmaster Qiyang. Aku mengagumi Tuan Zhang Xuan, tapi masalahnya begini. Aula Bis Kerajaan Zhang Xuan mengadakan kompetisi menjinakkan bis setiap 5 tahun sekali, mengundang pelatih bis muda dari cabang bawahan untuk bergabung. Sejak kau menjadi pelatih bis di sini, kau termasuk dalam cabang kami. Kuharap kau dapat mewakili cabang kami dalam kompetisi dalam setengah tahun lagi. Dalam setengah tahun kompetisi, aku tidak tahu apakah aku bisa saat itu. Kau bisa menjadi pelatih bis bintang 2 di usia muda. Selain itu, kau juga bisa mendapatkan pengobatan seperti guru terpelajar. Jika kau ikut dalam kompetisi ini, pasti akan terkenal. Entahlah, aku tidak ingin menjadi terkenal. Aku tidak peduli dengan imbalannya. Aku khawatir aku sibuk saat itu. Sepertinya kita gagal lagi, kata si kapten. Benar juga, aku ada sesuatu yang inginkan sebagai imbalannya. Bagaimana? Imbalannya bervariasi setiap tahun, tapi itu harus biasa memuaskan. Lebih penting lagi, kau mungkin dapat kesempatan untuk belajar di kerajaan tingkat yang lebih tinggi jika kau dihargai. Apa menurutmu itu memuaskan? Kata Zhang Xuan. Itu terdengar membosankan. Jika aku dapat juara, aku bisa menukar hadiah dengan yang lain. Beberapa teknik misalnya. Beberapa teknik. Dia mendapatkan undangan dari kerajaan besar dan dia hanya ingin beberapa teknik buku. Sebenarnya ada apa sih dengan orang ini, kata si pemimpin. Tidak masalah jika kau tidak menginginkan teknik pada tahap tinggi, tapi kau bisa mendapatkannya kecuali kau adalah kejuaranya. Baiklah kalau begitu, aku setuju. Ayolah, tiba-tiba sekali lo setuju. Apa kau bisa melakukan ini dengan seenakmu? Aku akan ikut setiap kompetisi yang bisa memberiku teknik. Bagus, sampai jumpa di ibu kota setengah tahun lagi. Sudah larut menyiapkan kamar untukmu beristirahat. Thank you, kata Zhang Xuan. Zhang Xuan pun ingin beristirahat. Para pelatih ini tidak melakukan apa-apa kecuali melatih bis, ya, kata Zhang Xuan. Dan di sana ada seseorang yang menunggu Zhang Xuan. Nonamu, kau di sini Tuan Zhang? Apa kau sedang menungguku? Kata si Nonamu. Ya, aku punya pertanyaan. Aku tidak bisa memahaminya, jadi aku ingin bertanya padamu langsung, kata si Nonamu. Aku penasaran, bagaimana kau bisa memastikan bahwa pil itu akan selesai setelah ledakan? Apakah itu karena keberuntunganku? Terima kasih untuk keberuntunganku, kata si Zhang Xuan. Alkemi tidak bergantung pada keberuntungan. Tolong beritahu alasannya, aku akan sangat menghargainya. Aku ingin membodohinya sebenarnya, kata Zhang Xuan. Kau ingin belajar? Itu sungguh? Ya, aku ingin memahami alasan dari keterampilan itu. Karena aku bersikeras tidak akan memberitahumu sebelumnya. Tapi ya, karena melihatmu seperti ini. Baiklah, memurnikan pil adalah memadukan herbal untuk memanfaatkan sebaik-baiknya. Tetapi selama prosesnya, jika itu tidak masalah, lihatlah gambar ini. Aku tidak salah lihat, kualimu sangat berharga. Dan itu telah digunakan untuk alkemi puluhan kali, bukan? Menurut perhitunganku, kuali itu bisa bertahan sampai pil selesai. Jadi aku meminta untuk melanjutkannya. Apa ada pertanyaan yang lain? Aku tidak mengerti. Tidak, aku tidak ada pertanyaan lain. Peralatan yang hebat, ramuan yang cukup, keterampilan lingkungan yang baik, dan ketenangan pikiran, semua ini tidak boleh dilewatkan. Kesalahan kecil dapat menyebabkan kegagalan. Awalnya aku mengira kita harus mengetahui beberapa keterampilan untuk mengontrol proses. Tapi melibatkan begitu banyak hal, aku beristirahat. Apakah ada pertanyaan lagi, kata si Zhang Xuan. Tuan Zhang, tolong tunggu. Ku dengar bahwa kau akan pergi ke teratai merah. Apakah ingin pergi ke aula racun? Kau tahu aula racun? Legenda mengatakan bahwa balai racun berada di teratai merah, tapi tidak ada tahu yang
persis lokasinya. Rantai merah mencakup area yang sangat luas, jadi kau tidak dapat menemukannya, bahkan mencari di seluruh tempat.